Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Ar-Risalah Inhil Riau, Prodi Piawut semester 1, NIM 231131000644. Di sini saya akan menceritakan tentang perkembangan pendidikan anak usia dini pada saat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini, dosen pengampu Indra Bangsawan MPD. Perkembangan anak usia dini saat ini mencangkup berbagai aspek penting termasuk fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, seni, serta nilai agama dan moral. Tahap perkembangan anak usia dini meliputi rentan usia 0 sampai 6 tahun, di mana setiap tahapan memiliki karakteristik dan ciri khas sendiri. Misalnya pada usia 2 sampai 3 tahun, anak cenderung aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu. Sementara pada usia 4 sampai 5 tahun, mereka mulai memahami perasaan orang lain dan belajar mengendalikan emosi. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk memahami aspek-aspek ini guna memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Pemahaman yang baik tentang perkembangan anak usia dini akan membantu orang tua dan para pendidik dan memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Setiap anak memiliki kecepatan dan cara belajar yang berbeda, sehingga pemahaman ini sangat penting agar orang tua dan pendidik dapat menyesuaikan pendekatan yang digunakan untuk setiap anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif atau mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran dan struktur tubuh sehingga lebih banyak menyangkut perubahan fisik. Selain perubahan secara fisikologis, sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik, hasil dari pertumbuhan ini berupa bertambah panjang tulang-tulang, terutama lengan dan tungkai, bertambah tinggi dan berat badan, serta mungkin bertambah sempurnanya susunan tulang dan jaringan syaraf. Pertumbuhan ini akan terhenti setelah adanya maturasi atau kematangan pada diri individu. Perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan motorik. Seiring dengan perkembangan fisik yang beranjak matang, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas. Anak cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, main bola, atau atletik. Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Dengan kata lain, perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar anak. Yang kedua, perkembangan berpikir atau kognitif. Di dalam kehidupan, anak dihadapkan kepada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. Faktor kognitif mempunyai peran penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. Selanjutnya, yang ketiga, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana berkomunikasi dengan orang lain. Melalui bahasa, seseorang dapat menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak. Pada usia 1 tahun, seluput otak untuk pendengaran membentuk kata-kata mulai saling berhubungan. Anak sejak usia 2 tahun sudah banyak mendengar kata-kata atau memiliki kosakata yang luas. Gangguan pendengaran dapat membuat kemampuan anak untuk mencocokkan suara dengan huruf menjadi terlambat. Bahasa anak mulai menjadi bahasa orang dewasa setelah anak mencapai usia 3 tahun. Pada saat itu ia mulai mengetahui perbedaan antara saya, kamu, dan kita. Yang keempat, perkembangan sosial. Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, orang tua, maupun saudara-saudaranya. Sejak kecil, anak telah belajar cara berperilaku sosial sesuai dengan harapan orang-orang yang paling dekat dengannya, yaitu dengan ibu,
ayah, saudara, dan anggota keluarga yang lain. Apa yang telah dipelajari anak dari lingkungan keluarga turut mempengaruhi pembentukan perilaku sosial. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pada kemampuan anak bersosialisasi. Yang pertama, adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang di sekitar dari berbagai usia dan latar belakang. Yang kedua, adanya minat dan motivasi untuk bergaul. Yang ketiga, adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain yang biasanya menjadi model bagi anak. Yang keempat, adanya kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki oleh anak. Menjadi orang yang mampu bersosialisasi memerlukan 3 proses, yaitu belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan perkembangan sikap sosial. Dan yang kelima, perkembangan emosi. Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak pada diri seseorang yang disadari dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan. Misalnya, bila bayi merasa senang, maka ia akan menghentak-hentakkan kakinya. Sebaliknya, bila ia tidak senang, maka bayi bereaksi dengan cara menangis. Baiklah, itu dia tadi video saya mengenai perkembangan anak usia dini pada saat ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.